Anggap sportif sama dia. Sportif ya. Gitu. Jadi ya gue mau boro-boro. Orang pada khawatir gue mau dukung Anies, kata gue boro-boro. Orang gue pengen dia jadi cagup lagi. Ya, lu setuju nggak? Mas Aiman waktu itu wawancara Pak Ahok yang one on one. Terus Pak Ahok ngomong nanti disensor ya. Pusing kan. Wah, rame banget tuh. Blank dia mah. Aldi Taher tuh kombinasi dari pede aja, tahu cara memanipulasi media, dan ya udah jalanin dulu aja lah gitu. Ya, dan kalau ada dia di dewan gitu, pasti dewan yang lain pasti agak sedikit membatasi ruang gerak. Iya, iya. Karena kan Aldi apa-apa rekam posting kan. Oke. Kursinya oligarki banget ya. Iya. Oligarki. Kenapa tuh? Harus dipancing nih. Iya, kenapa tuh oligarki tuh? Oligarki banget ya. Iya enggak, Bang? Nggak tahu. Kenapa dulu? Ya, nggak tahu, Empuk. ini kan kata orang-orang oligarki itu kenyamanan, kekuasaan, wujud dari kekayaan. Naik private jet gitu. Private jet. Ini kan kursi kayak mobil Maybach nih. Kita nggak tahu nih. Kami kan nggak tahu. Kami kan pelawak lah. Jauh dari kayak gitu. Jauh dari oligarki. Jauh dari oligarki. Kami biasanya ngomongin oligarki. Nggak ini. Referensinya nggak sama. Anda ini kan dekat sama kekuasaan. Langsung batuk. Buktinya kita Langsung dekat sama batuk. kekuasaan. Ya jangan lu pancing dicariin buktinya sama dia. Ini pertumbuhan kanal YouTube ini hebat. Oh, Hebat jadi sekali. menurut lu gara-gara Gue- dekat sama kekuasaan, Bang? Iya, prediksi gue. Bisnis maju itu biasanya karena dikasih maju sama yang punya kuasa. Bener nggak? Iya. Di semua kota, di semua daerah, kalau ada bisnis maju karena dikasih maju, atau yang ngasih maju si pemegang kekuasaan. Oh gitu. Pokoknya ada keterlibatan kekuasaan lah dalam kemajuan atau kemunduran seseorang. Pertama gitu. kali gue muncul di YouTube ini, dia kemana-mana bawa mikrofon. Mikrofon dia setup tuh. Gue lagi di mana disamperin gue. Mikrofonnya di setup. Sekarang lu lihat di Wijaya nggak jauh dari tempat pijit. Emang enak banget. Nyaman banget tempatnya juga. Nyaman banget. Udah gitu pas orang juga ketika masuk patokannya Delta kan. Iya. Pokoknya Delta kanan gitu deh. Gitu. Ya, dan kami sarankan kalau orang yang mau ke Delta silakan parkir depan Total Politik untuk supaya menghilangkan jejak. Kalau Betul. disuruh Sherlock sama istri kan, Iya. Sherlock threat gitu. Itu pengalaman sebenarnya ada Kan gua orang-orang ya. sampai minta ini dia name tag kantor Iya. gua. Satu lah gua. Apa kayak lu bikin jabatan di sini. Iya. Lucu banget. Direktur konten ya, mau direktur Iya. konten. Lah, ya, mau. jangan kasih Oh iya. Ketahuan orang. Lebih mending dia punya seakan-akan punya jabatan di Total Politik daripada ngaku sama istrinya makan di Saribundo mulu ya kan. Benar. Sama Saribundo soalnya. Sari Ratu. Saya ratu maaf. Comika pindah sini aja masa ada ruko kosong kan. Iya. Wijaya ini kan bagian dari kekuasaan, bukan kekuasaan ya. Maksudnya Wijaya itu masa jaya-jayanya tuh Jaya Orba itu Old rumah-rumah. Jaksel masih ingat ya? Di sini ada bioskop Empire dulu. Yo, Empire. Nomad. Old money nih, ini old money. Gitu. Pengakuan orang-orang di sekitar sini bilang setiap hari Senin tuh Grand Wijaya ini penuh banget sama anak-anak muda dulu ngantri. Dulu betul sekali. Nomad, Bang. Nomad. Lu SMA sempat main sini juga. Sempat. Tapi di sini dekat musuhnya SMA gue. PL. PL. Ya, ini anak Gons kan lo. Saya anak Gons. Pernah ke PL cuma buat nyela-nyela orang PL, anak PL doang. Bang, kalau anak PL tuh kan biasanya ya bermitra ininya apa pacarannya lah sama anak Tarki tuh. Iya. Anak CC sama anak Sanur. Ya. Kalau Gons sama siapa ya? Anak Gons lagi. Kami nggak keluar kami. Ya. Pengennya sih sama anak Tarki, tapi anak Tarki jarak yang mau sama kami. Biasanya sama anak PL lebih sering. Gitu. Itu emang tuh dari zaman SMA aja ada ini ya. Ada poros-poros kekuatan tuh. Ya, ada rayon-rayon Iya. Anak Tangsel ini beda lagi nih. Ini kekuasaan Tangsel. Terlalu jauh kabupaten gak relate. kabupaten. Terlalu jauh dari Ada kekuasaan. kabupaten. Terlalu jauh. Lu di mana Pak Rafid? Tangsel sekarang. Oh dulu Ya dulu kan belum ada Tangsel kan. Dulu belum Pemekaran kan. Jadi dulu lebih masih Tangerang dulu. Iya. dan provinsi masih Jawa Barat tuh ya. Enggak, udah Banten. Udah Banten ya? Tapi pemekarannya belum sampai gua Tangsel. waktu zaman mahasiswa Bang semester 4 kalau nggak salah gua ikut jadi surveyor pilkada pertama Tangerang Selatan tuh dulu tuh. Ya, Andre Taulani ikut ya, Ri? Iya, Andre Taulani. Jadi gua ke rumah-rumah orang nih di mana. Jadi benar itu dikuasai sama jawara-jawara. Lu jadi surveyor, Iya, gue jadi tukang sebar brosur.
Jajarin. Anjir. Gue lupa singkatannya apa, kepanjangannya apa, tapi namanya Jajarin. Jajan itu tagline-nya. Enggak, nama Hijau Tosca itu ya, relawannya. hijau. Nama relawannya. Belum, Bang. Apa Jauh kepanjangannya sebelum apa? Hijau Jajari Tosca. kepanjangannya rumah apa? kita itu kan tagline-nya kan. Jauh, ini yang waktu pertama kali Iya, pilkada pertama kali itu. Nggak, jajari kepanjangannya apa, Bang? Nah, gue lupa Jajarin. Anjir. Pokoknya Lu nggak ada ikatan, Bang? Airin. Oh gitu. Lu nggak ada ikatan banget sama orang yang lu bantu itu ya? Level-level Gue cuman sebar brosur ke komplek belakang rumah lu deh. Iya, level-levelnya David kan berakyat banget, egaliter dia itu. Dia posisi-posisi terima kerjaan dia. Iya kan? Iya. Rantai makanan tuh paling bawah lah ya. Iya, iya. Bisa dimangsa doang, memangsa nggak Betul. bisa ya. Dia mah nggak peduli lah sama kesetiaan, tapi yang penting apa yang Emang masuk. itu gue diajak juga karena Ibu Airinnya cakep sih. Emang, Ibu Airin gue pengen ketemu. Iya, jadi iya. relawannya biar bisa sering-sering Tahun ketemu. berapa itu berarti? 2009. Iya. Iya, ini lu surveyor ya? Surveyor Lu gua. udah pindah Jakarta berarti? Udah di UI Dari kan tinggi kuliah ya? kan. Buat nambahan hidup, Bro. Ya karena tadi pas kita ngomong nomad, bioskop Nggak, itu dia Nggak nangkep relate. dia, nggak ngerti. Lalu angkatan berapa sih 2006 gua. lulusnya? Gua anak SMA 6, Bang. Masuknya 2006. Oh, 2006 kuliah Ya, ya. di Iya. antara kita di sini ya paling senior lu, Bang. Iya, lu puncak rantai makanan. Kok gitu ya? Ya kan kita kalau kita nongkrong sama Pak Luhut beda lagi nih urusannya nih. Kalau tua-tuaan mah ada terus soalnya. Jadi Pak Panji bilang tadi kan pas masuk kantor lihat foto kita sama Pak Luhut dia. Ini mah podcaster agak lain. Ya soalnya disombong-sombongin. Terus ada foto kan, lu pada ketemu Pak Jokowi kan. Wah, canggih juga nih ketemu Pak Jokowi. Terus yang sebelah kanannya dong ada foto dia sama Pak Luhut. Kata gue, "Bah, ini mah podcaster agak lain." Biasa aja. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Balik. Iya. Tapi Biasa aja. kayak di podcast itu Pak Luhut agak capek gitu ya kelihatannya ya. Capek mulu dia. Orang semua kekuasaan di tangan dia. Gue Semua. hampir semua. Yang di bawah kan dia Menko. Kan dia Menko. Yang di bawahnya dia aja. Makanya kemarin kan ada satu menteri ketangkap siapa namanya? Yang mana? Joni. Joni. Ya, Papa. Joni Brebes. Joni Brebes, Plate G. Iya. G Plate. Oh, plat G. G Plate, Plate G. Plate G. Jadi Brebes, Joni Brebes. Korupsi piring kan dia. Bukan. Berarti Plat. Joni ngapak dong berarti. Iya, Joni ngapak. Itu kan kita sempat khawatir yang nutupin Pak Luhut lagi. Tapi kan ternyata beda Menko ya. Apa yang nutupin tuh apa, Bang? Yang gantiin kerjaannya. Oh, PLT-nya. Iya. Nutupin tuh Berarti artinya kan Pak Mahfud. Nutupin artinya kan kerjaan. memanipulasi dong kalau nutup Bukan. itu. Lu hati-hati, Bang. Lu yang ngegiring brengsek lu aja. Dia orang TV, Bang. Iya, betul. Maksudnya yang TV lu dia lebih TV dari gue. yang ngurusin kerjaannya. Soalnya kan biasanya dikit-dikit Pak Luhut kan, tapi ternyata kan Pak Mahfud. Iya. Soalnya kan Pak Mahfud juga butuh kan. Butuh apa? Hah? Butuh apa nih? Butuh untuk dilihat kinerjanya dan kontribusinya untuk negeri. Oh, mantap. Bener dong? Iya. Ini sejak job corporate kemarin udah kayak gini ngomong lu ya. Kayak gimana maksudnya? Kontribusi Bapak untuk negeri gitu. Nggak, gua mah tolol gua ngomong apa aja yang bisa gua omongin tolol gua. Anda jangan samakan sama David ini julukannya budayawan loh. Enggak. Hati-hati loh. Oh. Si anjing. Oh, jadi Budayawan Betawi loh dia Bercanda, hitungannya. setara sama almarhum Ridwan Saidi, almarhum Arswendo Atmowiloto gitu-gitu dong lu. Bercandaannya itu aslinya enggak. Apa, Bang, yang bikin lu? Gue setara sama ondel-ondel. Udah icon dong. Icon. Di atasnya dong. Hati-hati ngomong ikon Jakarta nih lagi dipermasalahkan nih, ada yang lagi rame di sosmed soal ikon Jakarta. Dipermasalahkan. Iya kan. Ganti. Bukan mau diganti, mau bikin baru. Ya berarti kan nggak ganti yang lama kan? Iya, nggak tahu juga sih, gue nggak ngerti. Kan orang pada mikir, lu tau nggak rame-rame ini? Enggak. Jadi kan kemarin kan Plus Jakarta mau diganti brandingannya kan? Oh gitu. Ya sama Pak. Hasil karya Pak Anies. Heru. Betul. Pak Anies dan kawan-kawan kan kota kolaborasi. Iya. Ada kawannya emang. Ada. Nggak banyak tapi. Nah terus mau diganti terus jadi rame. Itu kemarin sempat. Dilombakan juga tuh Mas. Iya kan untuk hasilnya kan menggantikan. Ini IKN juga mau rilis nih. Siapa Mungkin kita syuting hari Senin ya. Kabarnya hari Selasa akan dirilis logo baru IKN. Dari Ibu kota Nusantara. dari pemerintah pusatnya bakal ngumumin gitu. Iya. Yang ngurusin. Kan setelah di ini kan di apa Iya. namanya dikompetisikan Iya, apa namanya? Nggak. Sama kayak Pak Anies kan dulu dikompetisikan juga kayaknya. Nggak? Apanya? Logo Jakarta Plus itu kan? Nggak ngerti gue. Jakarta Plus. Lu nggak
teguran lagi sama Mas Anies? Masih kan gue bilang sama orang-orang gue WhatsApp Mas Anies, gue bilang Mas kalau boleh sih gue pengennya lu nyagup periode kedua gitu. Iya. Terus kata dia apa? Saya dukung sportivitasnya gitu. Oh, terima kasih atas dukungan dan sportivitasnya selama ini. Karena dia tahu kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Oh itu sport itu Dianggap sportif sama dia. Sportif ya. Gitu. Jadi ya gue mau boro-boro. Orang pada khawatir gue mau dukung Anies, kata gue boro-boro. Orang gue pengen dia jadi cagup lagi. Ya, lu setuju gak? Kenapa? Ah, lu anak Tangsel sih. KTP lu Tangsel ya? Tapi gue Tangsel. Iya. Tapi kan Tangsel kan ini juga bang, apa namanya? Greater Jakarta. Greater Jakarta. Iya. Maksudnya setuju Pak Anies. Periode kedua. Salah satu yang paling menikmati MRT ini dan busway Tangsel. plus ini Tangsel loh bang. Ya betul. Jadi Ya, Sama kayak gue warga Bekasi juga. Bang. udah layak ya Pak Anies, nggak melanjutkan jabatannya di DKI ya Bang ya. Nggak tahu gue. Ya kalau dia mau maju mah kan memang gue rasa udah jadi bayangan. Beliau udah melakukan perencanaan itu. Bahkan udah agak bagus nyelesain satu periode ketimbang Pak Jokowi kan. Nggak selesai satu periode ditinggal. Masih bagus tuh. Tapi menurut gue Jakarta tuh nggak bisa dipegang satu periode. Ingat nggak Jalan Wijaya tuh? Nah, itu kan kemarin kan di Santa yang jalur sepeda dan jalur orang kan dibongkar, dijadiin jalur mobil. Itu kan sebenarnya kan menurut gua ya adalah bagian dari praktek pemimpin baru yang menggantikan selalu ingin mencoba menghilangkan hasil kerja yang lama, terus nunjukin bahwa ini gue punya kayak gini yang bener gitu. Akhirnya kemarin macet kan, balikin lagi seperti awal. Itu macet Berarti nggak karena benar. macet kan bukan karena dihilangin ininya bang. Macet karena ada pengalihan jalur. Kan bagian dari rekayasanya kan. Iya, rekayasa. Kan bukan cuma soal bongkar trotoar, tapi juga soal rekayasa jalan. Tapi kan itu kan satu paketan, itu kan satu perencanaan. Masa enggak? Masa orang mikirnya terpisah? Masa orang mikirnya alur jalan sama bentuk dan format jalannya nggak nyambung semua itu. Nah jadi gua tuh lebih kesel kayak, ini beberapa udah bagus-bagus bakal nggak jadi gitu, bakal hilang karena gubernur baru. Gue sih sayang aja, nggak bisa gitu. Jadi jubir lagi dong. Makanya Pak Enggak. Jokowi juga perlu dilanjutin dong berarti. Semua keberlanjutan berarti lebih relevan dong buat lo dibanding isu perubahan. Selama masih dalam aturan aja, aturannya kan sebenarnya nggak memungkinkan beliau 3 periode. Iya. Iya, bisa nggak kan- boleh berarti. Kan yang lu kritik tadi pemimpin yang baru menghilangkan legacy pemimpin yang lama atau karya-karya pemimpin Habitnya yang lama. ya. Habitnya gitu. Betul. Artinya lu kan nggak setuju kan? Berarti harus ada keberlanjutan, harus ada sustainability. Lu nggak boleh menghapus. Berarti setuju? Di dalam di dalam undang-undang hukum. Enggak, Harus kita dalam bicara undang-undang. hukum, Bang. Iya Bicara dong. politik demokrasi. Lah kan lu ngomongnya berlanjut periode 3 kan? Enggak keberlanjutan. Tadi lu ngomongnya gitu tadi. maksudnya keberlanjutan. Rewind sekarang juga. Katanya gue, ya lu bilang gue setuju 3 Maksud gua, periode. mungkin Lu gua gila salah kali lu. ngomong. Udah jelas ini pasti didukung sama rezim ini. Anjir. Hah? Enggak kan? Gue pernah lihat nih AC-nya nih. Ini AC Setnek nih. Dit, AC Setnek dia bawa ke sini nih. Gila kali. Maksud lu Valdo Maldini, Bang. Ya, kawan juga sih tuh. Itu Kawan kayaknya juga. AC markas Comika deh. Orang di markas Sumika aja ada yang bolong, nggak ada AC-nya. Mesti ditanamin di studionya. Nah, itu tuh, Budi, kan bisa aja Pak Jokowi menitipkan keberlanjutan. Iya. Iya, itu yang terjadi dengan dukungannya terhadap Pak Ganjar menurut gue. Hah? Yakin lu ke Pak Ganjar? Iya, Pak Ganjar. Emang ke siapa? Ya enggak tahu. Menurut lu? Belum tentu kan dia bilang. Ojo ke susu kemarin nih di acara Musra nih based on apa yang Gue, dikatakan Pak Jokowi ya. gue nggak tahu nih. Relawannya bikin spanduk, Bang. Tulisan spanduknya Ojo ke susu. Gue nggak tahu sudut pandang David, gue nggak tahu sudut pandang elu. Tapi kalau gue udah ngomong secara terbuka, saya tidak terlalu menseriusi apa yang Pak Jokowi katakan. Sudah dari lama. Kecuali Ngeblank lu semua. Kecuali apa? nggak ada ya. Apa yang Nggak Pak ada. Jokowi lakukan aja. Itu. Nggak ada. Nggak ada. Memang udah berjarak itu loh sama Pak Jokowi sekarang. Berjarak maksudnya gimana? Dulu kan lu pendukung Pak Jokowi juga kan. Betul. Masih dalam ranah dukungan. Maksudnya kan gue ikut milih waktu itu, ikut milih beliau, malah tim ses. Tapi tim ses Anda ya? Iya. Level 14. 2004, 14 sih dong. 2014, Karena dia 2014. Mas Anies. Enggak. Iya. Apa? Bawaan Mas Anies. Iya, bawaan Mas Anies. Iya. Kan Mas Anies kan jadi jubir ya. Iya. Bawanya Mas Anies gue. Gerbongnya Mas Anies. Iya. Udah duluan lu makan uang politik daripada Iya. gua. Betul sekali. Dari
Bakri Group kan yang pertama. Iya betul. Gue pernah terima duit Bakri. Gini-gini. Coba banyak yang belum dengar cerita itu tuh. Oh nggak ada. Gue waktu itu satu SD sama Ardi Bakri. Terus iya Ardi Bakri bayar gue untuk ngerjain PR. Ya gue kerjain Pit. Ya kan iya, uang Bakri. Bang Bakri kan? Iya. Kelas 6 SD pelajaran IPS disuruh gambar. Gua jago gambar Pit dari kecil. Terus Panji gambarin. Gambarin apa kata gue? Gambarin Bali. Gue gambarin Bali kasih 500 perak. Gila lo tahun 80-an 500 perak. Itu belum ada istilah joki gambar ya. Gak ada sih, Nggak ada tapi ya? itulah yang saya lakukan saat itu. Duit Bakri bro. Duit politik pertama lu ya. Duit politik pertama. Dan terakhir nggak ada duit politik gue, udah gila kali framing lu. Gak ada Pit, sumpah Pit. Gue nggak dibayar Pit. Beda gue sama orang-orang nih. Kalau gue kan mendukung karena pengen lucu aja. Biar Tapi kocak. Bang David, lu ngelihat Bang Panji hari ini gimana sih? Dia dari dulu kan kayak Prabowo dia gue lihat. Enggak. Apa lu? Aneh. Apa Di bawah Bu Mega lah. Hah? Nasionalis gitu Oh, maksudnya. Orang paling nasionalis di Indonesia di bawah aja Bang Panji tuh. Bukunya nasionalisme segala macam. Sekarang jokesnya aneh-aneh. Apa tuh tabung konfeti apa? itu hasil itu dibantu David itu. David ya kan? Lagi yang ngebantu. Iya. Gua kasih tahu. Nggak ada sophisticated kebangsaannya. Komika Indonesia ini sekarang merapatnya ke David kalau ingin dibantu nulis joke, karena ini istilahnya joke dokter, paling jago bikin joke-joke jadi bagus. Apa gimana? Ya salah satunya itu. Sebenarnya itu lebih kepada gue ingin seperti rakyat jelata yang memotret keseharian orang-orang biar nggak politik terus. Termasuk misi listrik, konfeti terlambat. Diskusi lah gue sama abang ini, gimana bang biar lucu, dia bantu larahkan gitu. Jadi joke dokter namanya. Iya, David itu terkenal kalau bikin joke tuh rapih aja secara penulisan. Jadi aja gitu. Nah, Bang David ini kenapa berubah dia sekarang, Bang? Menurut lu? Capek. Capek. Iya betul. Capek. Iya. Capek bahas hal yang sama, capek di framing orang. Toa masjid dulu Iya, kan. Tahu capek. tema-tema dia kan dulu sangat ini, Bang. Membangun wawasan kebangsaan dulu. Betul. Sekarang tidak. Gue baru tahu ternyata Owa Jawa tuh dari lu. Iya. Ada dia nggak bisa Yang menikah lagi setelah diambil anak. Oh gitu. Tapi masih mending itu masih ada bobot. Iya, Soal justru lingkungan itu. itu Iya. masih berbobot. Itu kan bayangan kita terhadap Panji kan dalam rentetan rangkaian. Emang sekarang kenapa materi stand up Yang gue? nggak tahu nih kata Ari Konfeti, beda. Bang. Konfeti itu apa itu maksudnya, Bang? Ya lucu kan, Iya, lucu sih. keseharian, Tapi keseharian. lu nggak di bawah Bu Mega lagi nasionalismenya maksud gua. Lebih ini kali, kalau dulu tuh lebih kuat cintanya, Iya. terus sekarang udah lebih diimbangi sama wawasan realitanya. Jadi bukannya nggak cinta, masih cinta, tapi lebih kepada kesel aja kalau sekarang. Karena agak percuma gitu. Atau lu lihat apa yang Enggak, karena cinta aja nggak cukup, ya kan? Anda ini kan sudah berpasangan lah. Cinta kan tidak cukup. Cinta kan istilahnya gitu. Orang nggak bisa makan dari cinta kan gitu kan. Jadi gitu ya, cinta nggak bisa mengubah apa-apa. Mesti tahu apa yang kita bisa ubah, yang kita bisa perbaiki. Makin banyak kita ngelihat yang rusak, makin kocak aja negerinya gitu. Itu doang aja. Makin nggak mungkin lu dengan pertunjukan lu untuk melakukan. Bukan itu tugas gue. Tugas gue adalah ngasih tahu apa yang gue tahu. Nanti dengan informasi itu terserah lalu mau ngapain. Tapi yang PSI itu kemarin lu tetap omongin juga sih, tapi tetap dalam rangka apa namanya? yang PSI man Kosong tengahnya. Iya. Ya itu ngomongin politik. Iya. Itu kan PSI, PAN, PKS Iya. kesebut sama gue. Ya. Kalau PAN apa PAN? Gue kayak belum ngerti. Ada di situ juga. Lu beli dong nih Comika. Iya. Comika.id. Jadi orang tuh bukan PSI aja, gitu ada Iya. partai-partai lain. Jadi orang beli bang. Ya Terus PAN beli, waktu Bang. itu apa ya, gue lupa joknya apa. Atau PKS, Oh enggak, PKS, ini PKS. pragmatisme partai itu selalu pakai artis untuk Oh iya. caleg gitu. Karena kan intinya kan mereka naruh badan aja sejumlah yang mereka butuhkan sebenarnya. Kemarin anaknya Pak Zulkifli Hasan telepon gua. Hebat Terus banget. dia- Telepon anaknya. Iya ya. Hebat ya. Pit. Keren loh. Ini real loh. Ini kan saya bagi-bagi flyers
lo Bang, levelnya lo. Lu kemarin ditelepon sama anaknya siapa coba? Hah? Dia ditelepon sama anak ketum partai. Lu anak siapa ya? Lu Anak siapa yang pernah nelfon lu? Gua ditelepon teman gua yang kebetulan anaknya Zulkifli Hasan. Iya. Nggak bisa. Temen lu kan nggak bisa pilih orang tuanya siapa. Betul. Tapi Iya kan kan? coba kita bandingin kalau David. coba David. Siapa anaknya siapa yang nelpon lu kemarin? Anak RT. Betul kan? Beda. Ngajak fogging. Minggu pagi. Bang fogging enggak? Beneran ini. Tuh kan? Beda Sama ya. penguasa juga, Bos. Iya. Iya, penguasa juga. Ketua juga. Iya. Ketua juga. Iya, lucu ya. Sama-sama ketua ya. Iya, betul. Terus lu jawab apa, Bang? Apa? Sibuk. Sibuk. Sama juga aja. Nah, lu di telepon Percuma apa? Panji nasionalisme itu loh. Apa lu di telepon apa Nggak, dia katanya? cerita ke gua. Kemarin babe gua datang ke acara nyapan katanya. Habis itu ngomong ke gua. Apa bos kata babe lu? Nak, kayaknya nih artis semua nih, Nak. Bapaknya aja yang ngomong gitu. Bapaknya baru sadar. Bapaknya baru sadar. Masih pakai kata kayaknya Iya, lagi. iya. Berarti kan nggak yakin ya. Kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Berarti kan kurang Iya. yakin juga. Padahal kan udah jelas ya. Iya. Dan jadi beliau baru sadar ya. Iya. Enggak kalau Pas lihat, oh banyak ada lagi. Nah. Loh. Nah, Kayak kemarin Anang keluar tapi kok masuk. nah, sekarang gini, kebayang nggak perasaannya Haritanu? Apa? Ya kan isi artis semua juga. Emang iya? Iya bro. Oh iya, belakangan yang Prindo. Aldi Taher doang gue lihat. Iya. Iya. Astio. Oh, situ juga. Ini total politik macam apa sih? Ini nggak total dalam mencari informasi politik. Bohong Anda. Lu nutup-nutupin gara-gara Perindo satu partai sama kekuasaan ya. Menggila deh. Pit, salah mampir kita Pit. Ini poros kekuatan rezim ini, corong ini. Pan lebih kekuasaan lagi. Iya. Ya iya, Ya, Pan sama makanya tapi ini dibuka sama Ari bahkan percakapan yang sangat sensitif Perindo bro. antara ketumpan dengan Ari loh. Perindo. Isinya news anchor, semuanya Iya, itu. temannya Budi ada Prabu Revolusi. Aiman Wicaksono juga, Mas Aiman juga ada. Oh, Aiman Aiman juga pernah ya? kesini. Iya, iya. Nih Pak Kiman ya. eksklusif katanya. Iya, Nah, eksklusif Eksklusif, Mas. untuk total politik. Iya. Ya enggak? Nah, jadi Nah, ya, lucu gini nih. Itu doyanannya dia tuh ngomong eksklusif. ada tuh. cerita Lu Aiman. masih ya, ingat kan Mas Aiman waktu itu wawancara Pak Ahok Iya. yang Iya. one on one, Iya. terus Pak Ahok ngomong nanti disensor ya. Enggak apa-apa. Pusing kan. Wah, rame banget tuh. Viral lagi tuh Mas Aiman. Oh iya memang rame. Setelah itu nih eksklusif ya, gue cuman ngomong di total politik aja nih. Eksklusif, Mas. Eksklusif, Iya, eksklusif. Ada sini deh. Setelah Eksklusif, itu Mas. ada yang Iya. telepon gue, ada yang WhatsApp gue. Bilang, Mas Aiman itu apalah gue lupa isinya. Akan menjadi sejarah. Akan menjadi sejarah wawancaranya. Oh, siapa Mas yang WhatsApp? Gue pikir Bu Mega kan. Roy Suryo. Wow. Mana bener lagi? Bener loh itu. Ikonik tuh momennya. Memang ikonik. Apa ya? Mas Aiman kalau masuk ke sini, Bang, Iya. rambutnya disisir rapi. Iya, iya. Kayaknya gua masih kurang. Iya. Kawan kita satu emang image penting. Kawan kita satu Penting image itu kan. Kemeja ketat. Iya harus gitu. Apalagi mau nyalek ya jadi ya. Nyala. Tapi kan ya Perindo. betul. Kalau Aldi kata Taher gimana menurut lu fenomena? Kocak aja. iya fenomena Aldi Taher gimana Aldi Taher? Iya kalau dia ada di dapil gue sih pilih dia. Iya. Beneran ini. Kayaknya orang semua pada pindah deh, pindah dapil deh. Semuanya pada pindah dapil pengen jadi dapilnya Aldi Taher. Itu Aldi Taher tuh kayak mirip kayak Zelensky di Ukraina kali ya. Orang Enggak. joki enggak. Enggak usah sama-samain Zelensky ada isinya. Aldi Taher mah ngeblank. Aldi Taher bener kawan kita kan kawan kita Aldi Taher. Blank dia mah. Aldi Taher tuh kombinasi dari pede aja, tahu cara memanipulasi media, dan ya udah jalanin dulu aja lah gitu. Iya bener gak bohong gue. Dia tuh kombinasi dari tiga itu. Tidak tolol Anda Aldi Taher, Anda tidak tolol. Tapi Anda juga tidak pintar. Tapi Aldi Taher tuh tahu caranya memanipulasi media gitu. Manipulasi mungkin kesannya negatif ya, tapi lebih kepada membuat orang jadi ngasih respon kepada dia. Tapi efeknya David Turbianto bilang kalau di dapil gue pilih tuh barang. Ya, itu dia. kan efek yang diharapkan Iya, kan. tapi Iya. banyak kok yang bilang kayak gitu. Banyak. Maksudnya biar lucu sekalian aja Biar gitu. tanggung Iya. gila ya. Tanggung gila aja sekalian. Iya. Tanggung gila Iya kan. tanggung. Sama Vicky Prasetyo bedanya apa? Vicky Prasetyo konsep. Hati-hati, kawan nih. Tunggu. Kawan. Gimana Iya. coba. Dia tuh konsep bener. Betul. Dia tuh pinter. Pinter sekali.
dia tuh pinter. Dia emang meng-create dirinya begitu. Kalau Aldi kan emang agak random aja kalau. Oh, karena di depan dan di belakang layar tuh beda. beda banget. Beda. Vicky Prasetyo itu. Beda. Oh, Aldi gitu. juga. Hah? Aldi juga. Aldi Taher Iya. juga. Beda di depan kamera sama nggak di depan kamera. Nggak pernah kesini nggak? Belum jangan lah. Banyak orang kayak Uus juga sebel kan sama dia kan. Banyak orang benci, tapi menurut gua kebenciannya tak perlu karena dia tuh tidak beneran seperti yang dia tunjukkan, sehingga benci sama karakter fiktif tuh buat apa gitu, nanti maksud gue. Iya. Oh. Ya kan orang sama begini kan karakter fiktifnya kan. Iya. Vicky Prasetyo sama Aldi Taher kan sama-sama. Iya. Menurut gua agak sama Betul, nih betul. frekuensinya Betul, ya. Apa yang bikin beda gitu, Bang? Nggak ada, Aldi tuh gak di konsep. Aldi tuh lebih kepada apa yang bisa gue lakuin aja, konsekuensi gitu. antar belakangan gitu. Betul, dan menurut gua Aldi lebih lovable dibanding Vicky. Betul, gue setuju. Betul. Kalau Vicky kan masih ada kontroversi-kontroversi. Iya, gitu iya, kan. iya. Enek gitu. Tapi kalau Aldi orang malah menikmati karena Iya. lebih tahu karena ya ini emang kosong gitu. Dan ketika kamera mati, Kalau Vicky nggak kosong. iya. Konsep dia. Konsep. Konsep. Pinter dia. Vicky pinter. Kalau Aldi, kamera kelar, nggak ada orang media, dia langsung jadi orang yang nyaman ditertawakan. Nyaman diketawain. Yang paling tahu anak-anak Suci 1X gue rasa. Anak-anak waktu itu kan pernah jadi roasting kan. Dia tuh kalau dia adalah beneran karakter yang dia tunjukkan, setiap kali ada orang ngomong dilawan pasti sama dia. Diomongin soal apa, tapi dia tahu saat itu dia mesti ngerem. Pemain dia itu. Pemain. Dan aslinya itu hangat gitu, open, ngajak foto hayu gitu, diketawain mau gitu. Ya pinter juga dong berarti. Baik, nggak pinter Anda. Anda nggak bodoh. Ya, tapi juga Anda nggak pinter Aldi Taher. Artinya gini, kenapa orang kayak David dan kayak teman-teman David banyak yang memilih dia? Karena menurut gue kita semua ini capek sama orang ngeblank yang pura-pura berisi. Iya kan? Aldi Taher mah emang gua kagak ada isinya. Iya, tapi gue agak blank juga. Toh orang yang nggak ada isinya dan orang yang nggak ada isinya dan apa adanya, sama orang yang nggak ada isinya tapi pura-pura berisi, itu kan sebenarnya sama-sama dipakai badannya doang secara jumlah untuk matematika politik gitu. Ya udah, mending yang ini udah apa adanya. sekalian aja. Iya. Sekalian aja, dan kalau ada dia di dewan gitu, pasti dewan yang lain pasti agak sedikit membatasi ruang gerak. Iya. Karena kan Aldi apa-apa rekam posting kan. Takut aibnya kebongkar Iya, kan. iya. Temen-temennya kayak, wah ada Aldi, Iya. ntar rekam posting nih gitu. Jaga Iya. wibawa deh. Gitu kan. Plus menurut gue, misalnya Aldi kepilih, dia kan kalau PBB kan waktu itu DPRD kan. Kalau Perindo kan DPR ya. Enggak. Jabar 2. DPRD. Oh, DPRD ya? Iya. Ah, sayang. Oh, dua-duanya DPRD ya nih. Enggak, DPR RI PBB. Oh, justru Oh, yang DPR ini PBB. DPR. Oh, ketukar gue. Tapi seandainya aja dia ada di DPR atau DPRD juga nggak apa-apa. Seneng tahu kita naruh orang kayak gitu di antara. Kitanya seneng karena ngebayangin mereka meetingnya ngeblank gara-gara ada satu manusia aneh. Bener nggak lu? Bener. Kan kita kesel sama politisi kan. Mampus lu, gue taruh Aldi Taher di situ. Jadi Biar kalau- bingung meeting lu. betul, kalau rapat juga nggak perlu ngundang stand up komedian buat bikin buat Aldi Taher. icebreaker. Jadi kayak kalau main bola tuh temen sendiri di tackle gitu ya. Jadi Gua kemarin kan ketemu sama sekjen PBB itu, Bang. Ya kan? butros gali. Bukan Bang Kofi Ferry. Annan. Bang Ferry, Bang Ferry. PBB. Ya kan? Partainya Aldi Taher ini. Iya. Terus gue tanya sama dia kan, Bang, gitu, itu gimana lu bisa rekrut itu Aldi Taher tuh ceritanya dulu. Kenapa lu terima? Kan udah tahu orangnya random. Terus jawabannya? Hah? Jawabannya? Terus, kan gara-gara itu, Bro. Partai Bulan Bintang. Pernah dia gitu ke semuanya, ke Golkar begitu. Nah, dia nggak tahu. Iya. Dia tahunya Partai Bulan Bintang. Jadi doang. sur. Iya. Apa? Iya, kan yang orang nggak tahu adalah sebenarnya kan dia udah ke Golkar juga, Udah baca ke Quran PKS dia, Bang. juga. Emang orangnya mah dia ngeblank aja. Dia ngelakuin itu semua karena dia pede aja tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Dia mah ada gimana nanti aja lah, gampang, ntar juga gue urusin gitu. Bagian paling lucu dari wawancara itu menurut gue bukan look at the stars, look how they shine for you, bukan itu. Bagian paling lucu itu yang bikin gue ngakak adalah yang dia bilang gini,
Gimana Mas Aldi bingung, kami semua bingung, nanti pemilihnya bingung. Ya kita kan semuanya sebenarnya bingung. Kita cuma nggak bingung ketika kita udah di surga. Kata lucu banget itu. Bener tau. Dia nanya juga ke host, emang Mbak nggak bingung? Iya emang gue bingung. Lucu banget tau. Habis itu dia baca Al-Fatihah. Iya. Mbaknya masa ikut. Mau cuekin kawan kan? Lucu Harus banget. gini juga. Terus ngusap gini juga. Lucu banget itu. Lucu banget. Iya. Gila itu orang tuh. Emang ngeri ya orang ini bang. Iya. Ngeri. Pemain. Tapi kan sama efeknya sama kayak Vicky kan. Lu Iya. dapet, lu mendobrak, lu mendisrupsi apa yang ada. Iya. Efeknya lu apaan sih dianggap aneh, mungkin Iya. dianggap benci, tapi lu laku. Iya, dua-duanya manusia aneh di hadapan masyarakat. Yang satu ngedesain, yang satu tuh yang menurut gue yang kata David tadi Aldi lebih lovable karena dia tuh tidak ada niatan untuk memanipulasi sebenarnya. Dia ngelakuin apa yang menurut dia bisa aja gitu. Dia tahu gimana cara nge-trigger orang, ya udah dilakuin gitu. Jadi dibandingin sama Vicky yang benar-benar detail banget. Gue pernah tuh ngeliat Vicky lagi meeting sama tim. Misalnya, coba. Ya, gue setiap kali ngelihat Vicky, jadi gini ya, gue cara ngomongnya gimana ya, karena ini kan kawan juga sebenarnya. Tapi gue tuh selalu ngerasa ada dalam apa yang dia lakukan sebenarnya ada korban. Kalau Vicky menurut gue ya, dari apa yang dia lakukan tuh sebenarnya ada korban. Kalau Aldi nggak ada. Dari apa yang Aldi lakukan, korbannya siapa kalau bukan dirinya sendiri? Iya kan? Bagus dong ya. Iya, sebenarnya dan Dewi Persik sih korbannya. Karena disebut mana disebut I love apa dia bilang? I love you Dewi Persik. Dia ngomong I love ini, I love ini, I love Dewi Persik. Anjing gue akan dah Dewi Persik Dia juga. diwawancara Ivan Apaan Gunawan, bawa nama telanjang, gue? Gila tuh orang emang. Keren. Dan kebayang bener sih. Kita langsung bayangin ya kalau ada orang kayak Aldi Taher di DPR tuh. Iya. Gimana ya? Lapangan jadi becek Kalau lagi dulu kali ya. itu kan ada ini bang, apa namanya? Nur Ardi Aldo itu ingat gak lo? Iya, Nur Ardi Aldo. Iya, itu Nur, kan Nur Hadi Aldo. Iya. Nur Hadi Aldo. Nur Hadi. Nur Ardi itu buat keributan gitu. Iya. Kalau ini beneran daftar bang, Iya, masalahnya iya, kalau iya, dulu kan iya. cuma poster-poster. Iya, kalau Nur Hadi Aldo kan terasa sekali seperti sebuah Parodi. produk kreatif dari apa ya, mungkin agensi atau apa gitu. Kalau ini mah orang kocak aja. Orang kocak lagi mencari jalan gitu. Yang dibutuhin sebenarnya di politik kita itu orang kayak Aldi Taher yang bikin akhirnya semua anggota dewan tuh jadi mikir-mikir lagi, jadi mungkin lebih tertib karena ada manusia liar di situ, atau orang kayak anggota dewan seperti PSI di Jakarta. Nih. Gue kemarin dapet DPRD. DPRD. Oh, DPRD-nya PSI bagus. DPRD DKI kan Andi Budiman kemarin gue ketemu sama Andi Budiman. Andi tuh cerita, gila waktu awal-awal PSI masuk di DPRD DKI, kita tuh quote unquote dimusuhin sama satu dewan karena kita mau buka ini, mau buka itu. Jadi artinya mendisrupsi juga. Nah, buat dan orang-orang anggota PSI kan nggak kayak Aldi Taher gitu. Emang beneran gitu. Beneran. Tergantung nih anggota PSI yang mana dulu. Yang gak kayak Aldi Taher. Kenapa diam tiba-tiba aja? Emang ada yang apa? Ada kan, gua ketemu sama orang PSI banyak. Emang Emang ada, Bang? Banyak yang ngeblank juga. Gak usah bohong Anda PSI. Orang PSI juga banyak yang ngeblank. Yang jual yang makan ayam tuh? Enggak, bukan itu, bukan itu. Makanya siapa? Ada yang makan. Oh, di rest area. Oh iya. Makan 3 ngaku 2. Iya. Bukan itu mah masih lebih jelas lagi. Masih banyak orang di PSI yang ngeblank tuh Iya. ada. Tahu gue. Nah, Saya ingat orang yang ketika ditanya kenapa jadi caleg, jawabannya adalah karena ingin menghilangkan intoleransi dan radikalisme. Terus gue tanya gimana cara menghilangkan intoleransi dan radikalisme? Semua dimulai dari diri kita sendiri, kata dia. Aduh, ini kalau nyemplung ke politik nih susah juga nih manusia kayak gini nih. Sudah ngomong panjang lebar terus gak ada jawabannya. Kata gue, ini susah juga nih. Iya. Susah juga untuk bergabung. Tapi dia DPRD dan dia gak kepilih sih waktu itu. Ini sama kayak lo ngomong sama tentara waktu itu ya Bang, musuh Pancasila itu ateisme ini kan. Iya betul. Tapi kan itu kan karena dilatih untuk bicara seperti itu. Kalau ini nggak terlatih. Nggak. Jelek aja. Sebenarnya bukan cuma PSI sih, banyak partai. Gue juga sering ketemu sama banyak orang dari banyak partai yang masuk ke politik tuh bawa mimpi, Iya. bukan bawa misi. Kayak gitu tuh, bawa mimpi tuh kayak ingin menciptakan
kesejahteraan, ingin menghilangkan intoleransi, ingin menghilangkan radikalisme, itu kan mimpi ya. Keadilan gitu, Membawa keadilan, membawa Kan kemakmuran. mimpi adalah kunci. Ya kan, ngeblank lagi ntar kita. Anies Baswedan. Tapi jangan-jangan yang dibutuhin orang-orang kayak gitu yang misalnya Enggak. PSI di DKI, di DPD Oh, iya. DKI kemarin yang Andi bilang, Gue lebih "Kenapa setuju itu." diusiin?" Kan dia ngedistrap Iya. kan semua hampir dimusuhin. Gue lebih setuju itu daripada lahirlah Aibon Aldi segala Taher. macem. Berarti Daripada Aldi Taher. Aldi Taher tuh Aldi Taher tuh produk hiburan aja. Cara rakyat ngetrol dewan tuh gitu. Kalau lu mau ngetrol DPRD, pilih Aldi Taher. Nanti DPRD-nya ada orang kocak di situ, bingung mereka meeting. Ini kenapa ada dia sih di antara kita, kata gitu. Iya. Gue jadi inget tuh masih nggak? Bang Ruth Sitompul dulu. Ruth itu pernah dipilih sama Pak SBY jadi ketua komisi 3, ditolak sama satu komisi nolak dia, Bang. Mosi tidak percaya. Padahal itu jatahnya Partai Demokrat dan Gua ketua nggak fraksi ngerti milih Bang kenapa Ruth. Aldi dapat kesempatan untuk jadi anggota DPR ngambilnya DPRD. Kenapa ya? Karena kemungkinan terpilihnya gede kali. Enggak, soalnya di PBB tuh dapilnya Jakarta ya kalau nggak salah waktu itu ya. Emang berat sih, coba lu cek deh. Iya, coba cek. agak berat. Ngaliknya di mana? Karena kalau misalnya dia anggota DPR tuh lucu pasti. Pagi ya, lu tahu kan gedung DPR tuh tahu nggak suasananya lo? Maksudnya suasana apa dulu? Suasana anggota DPR kalau datang ke gedung Ngantor. Ya ada bayangan, apa? ada bayangan. Nah, jadi mereka datang masuk lobi, mobilnya parkir di situ. DPR bener. DPR ya dia. Iya, DPR dari Perindo. Oh, DPRD-nya PBB. PBB. Tuh, Iya, bener betul. gua kan. Iya. Berarti dia ngambilnya DPR. Iya. Nah, berarti pilih dia Jabar 2 kan? DPR Jabar 2 kalau gua nggak salah Perindo. Dan berat juga. Pertanyaan lo kompleks ya, bentar ya gue cari. KPU-nya bingung, dia aja juga, saya juga bingung. Iya, iya. Iya. Jadi Aldi tuh kalau lu masuk ke DPR, Bang, ya, pagi itu jalan, lu masuk, itu tuh udah ditungguin wartawan, Bang. Iya. Doorstop tuh pagi Iya, itu pasti itu. betul. Wartawan cari berita kan. Iya. Nah, biasanya blunder-blunder banyak terjadi di situ. Betul, nggak siap ditanya. Karena lu baru pagi ya. Iya, betul. Belum panas otak lu. Iya. Info belum lengkap gitu Iya. kan. Wartawan udah maksa-maksa, "Bang, Iya. ini kejadiannya gimana, Bang?" Nah, blunder-blunder tuh banyak terjadi di situ tuh. Iya. Nah, lu bayangin ya, Aldi Taher ngantor tiap pagi ketemu wartawan tuh pasti diladenin. Oh, kayaknya dia malah nge-jam deh, nge-jam. Iya, iya. Emang Iya. kayaknya dari jam 5 udah standby. Salat. Nge-jam deh dia kayaknya. Nge-jam. Yang Standby gua- gitar gitu. Ayo. Yang gua khawatirin apa tau nggak, dari Aldi Taher kepilih, dia dapat penugasan dari partai untuk jadi typical destroyer di TV. Itu yang gue khawatirin. Kan suka gitu tuh. Iya, iya, iya. Kan ada banyak tuh politisi-politisi destroyer kan. Pokoknya tugas lu masuk ke TV, rame dah tuh. Iya, Nah, kayak agak mirip Bang Ruhut dulu. iya Waktu di Demokrat, banyak ya. sekarang. Nama-nama bisa kita sebut semua, bro. Nama-nama bisa kita sebut nih. Tipikal-tipikal destroyer nih, Arief Poyono. Oh iya, iya. Rame tuh. Destroy nama bikin kacau gitu lah. Iya, ya. Bikin, pokoknya di TV berisik aja. If you cannot convince them, confuse them. Iya Nah. betul. Itu kan destroyer itu di TV banyak. Nah gue tuh khawatirnya kalau dia jadi kayak gitu, karena dia bisa kayak gitu, tapi jadinya nggak lucu. Nggak lucu pasti. Atau jadi lucu malah lebih bagus lagi sih. Kalau jadinya lucu. Iya. Dia diajak berdoa nanti gimana lo berdoa gitu. Baca Al-Fatihah dulu. Iya. Dia kalau udah bingung main Al-Fatihah. Iya, betul. Dia udah bingung. Iya. Bismillah ya. Iya. Dia kayak siapa namanya dulu tuh yang punya yang cika dinding Akbar ajudan pribadi. Ya ajudan pribadi yang kalau mulai ngeblank giginya dicopot. Ya kan dia suka gitu kan dia. Ya kan dia kalau ngeblank kalau mulai dragging gigi copot dia. Sama dia kalau Aldi Taher Al-Fatihah dia. Pernah, Bos. Lucu banget. Gua ketemu dia sama Valdo Maldini dulu. Sama Aldi. Sama Aldi. Ini abang ini udah kanker. Jadi abang nggak ada tujuan apa-apa lagi dalam hidup. Cuma mengabdi untuk agama dan Allah dan untuk kampung halaman abang gitu. Dia buka bajunya nih, tempatnya nih, gitu-gitu kan. Terus ayo Valdo sini duduk. Kita baca Quran berdua orang berdua kan. Serius, ada videonya, gue videoin mereka baca Quran. Lucu banget. Kita Putri ini bukan. Nanti gue Di-insert cari. dikit ya? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عنه سبيل الله Baca Quran lah mereka berdua. Terus habis itu kan
nanti abang kampanye, abang undang Valdo ya. Oh iya siap bang katanya kan. Terus Itu mau maju apa dia? Pilgub Sumbar. Nah, abis Gila tuh orang. Pilgub Sumbar loh. kan. Aduh bang. Pilgub Sumbar banget. Nah terus abis itu ya. Habis itu dia udah keliling gitu kan. Kita udah kampanye udah apa segala macam bang. Terus lihat di medsos. Posternya naik jadi calon gubernur Sulawesi Barat, Bang. Sulawesi Barat. Jauh banget nyebrangnya. Padahal seminggu yang lalu gue masih ngomongin Sumbar sama dia. Gila tuh orang. Gila tuh orang emang. Tapi keren. Ya, gila. Enggak, lu tau gak sih betapa susahnya untuk nembus keramaian pembicaraan di sosial media? Exactly. Susah banget tau. Dari 560 anggota DPR aja kita cuma ingat beberapa kan. Iya, ini orang tiba-tiba dengan semua keramaian terjadi yang dilakuin nembus. Dan dari Gila loh. semua artis yang nyalek, Betul. Aldi Dia. Taher Betul. Iya ya. lead the way untuk Iya. jadi obrolan di internet. Betul, setuju gue. Padahal ada senior-senior kayak Bang Komeng, Iya. Denny Oh, Bang Cagur. Komeng juga Bang Komeng nyalek ya? DPRD. DPD. DPD. DPD atau ya Senator. Tapi kan pelok-pelok juga Narji maju dari PKS. Terus Denny Cagur pindah tuh. Dia dari PAN ke PDI. Oh, pindah PDI ya. Baru PDIP. masuk PAN. Iya. Ya kan gimana ini. Tapi yang Once tuh. Once, PDI Farel. Once PDI. PDI. Iya. Once Ada PDI. ini yang Gerindra kan baru kan Bang, ada 3, ada Al El Bul, Bulnya siapa? Iwan Bule. Iya lagi Iwan Bule masih. Once PDI ya? Once PDIP. PDI Bang. Kenapa nggak ikut Dandi ke Gerindra? Orang berantem. Jangan-jangan Once mau bikin Dewa Perjuangan. Atau mungkin Ngelawan deh. Iya, Dia ngelawan deh. Atau Once mungkin mau bikin PDI pergaulan. PDI pergaulan. Jadi bang, gua kan ketemu sama Pak Iwan Bule kan. Jadi si Once sama Ahmad Dhani muncul di ini kan. di Kumham. Yang menengahi Iwan Bule. Oh iya, tahu. Tahu kan lu Tahu. foto Ya. mereka Yang gue lihat. Iya kan? Dipeluk. Terus dipeluk gini kan. Wah mantap juga Ibul nih fotonya gue lihat. Ya gue sempat mikir peran Ibul di sini apa? Nah, makanya itu gua Iya. pertanyakan Pendamai juga nih, kan. pendamai Pendamai lah gitu. Habis itu dirangkul dua-duanya, foto senyum. Ternyata videonya malah dirangkul dari Iwan Bule kelahi dua orang ini Seakan-akan lagi malah tambah berantem. makin kencang Bang. Iya. Dua-duanya makin Iya, makin ngomong. Makin ngoceh, betul Nah, sekali. gua tanya kan anak buahnya Pak Iwan kan. Itu apa yang terjadi di belakang layar, Bro? Bang, itu kamera mati, mereka ngobrol akrab berdua bang. Gue kira itu masalah udah selesai. Ngobrol akrab. Pas udah mulai nyala kamera. Kamera kelahi lagi. Itu sering terjadi. Sering terjadi itu. Mungkin Pak Iwan berpikir, wah ini udah akrab nih kawannya kan, makanya dia hadir kan. Iya. Mantap ya kan. Sering terjadi. Itu banyak banget yang kayak gitu. Termasuk Aldi Taher. Makanya Aldi Taher politisi memang sebenarnya. Jago dia. Jago. Menembus itu tuh kan. Tinggal dikasih isi kalau dia bisa kasih isi yang Iya. sophisticated, isu-isu Kalau jadi- tertentu gitu ya. kalau lu Ganja medis misalnya dia Iya. perjuangin ganja medis aja. Oh cocok bener idenya. Iya. Bener-bener. Gila-gila Harusnya dia tuh. sekalian. Titipin aja sama dia. Kalau kemarin Malah kan nggak ya- tembus karena lu ngapain kita tembusin orangnya kayak begini, ntar ini semua lagi legalisasi ganja. Salah. salah juga loh ya. Salah. Narator lu salah ya. Malah kita harus nyari isu-isu berat titipin ke Aldi Taher. Misalnya Dana parpol gitu. Iya benar, Iya, dana dana parpol, ya parpol. betul. Atau duit keluarga Pendanaan negara. parpol via APBN gitu, titipin ke Aldi Taher. duit kewarganegaraan. Iya. Kewarganegaraan. Betul. Terus Kalau isu-isu ganja, taruhnya di orang bermartabat gitu, yang bener, yang lurus gitu. Ya, atau kiai gitu ya. Hah? Wah, iya deh. Bukannya Pak Kiai Ma'ruf Amin sempat ngomong ya? iya. Iya kan sempat ngomongin soal wacana ganja medis kan? Nah, itu Iya, bagus. Jadi kan makanya akhirnya dibicarakan orang dan Betul. legit kan. Ya kalau yang ngomong beliau kan. Iya. Aldi Taher kasih Minerba aja gitu kan. Ngeblank juga tuh dia tuh. Yang masih agak deket lah. Jangan Hilirisasi Minerba gitu banget, gimana? iya. Hilirisasi kan Pak Iya. Jokowi ngomong hilirisasi. Susah, ngeblank dia. Iya. Banyak ngaji langsung jatuhnya. Padahal kita udah yakin banget udah menitipkan ke Yang Lex kemarin. Iya. Masuk gak dia? Gue jadi Yang Lex gak masuk. Nggak jadi, nggak muncul namanya. Enggak ada. Yang Lex. Yang lain sudah kesini bang. Baru udah ketemu Anang ya. Ngomongin Ketemu Mas pemikiran Anang ya. politiknya di sini kemarin. Iya. Udah dikader katanya sama Mas Anang. Iya.
Anang berarti partainya apa? Nasdem. Nasdem. Satu dapil sama Krisdayanti, Bang. Siapa? Anang. Mas Anang ya di Malang Raya. Kayaknya ya, nggak tahu. Ngeri. Ada. Kayaknya Iya. kemungkinan besar. PDIP ya? Padahal Mas Anang tadi jadi anggota DPR dari Jember kan. Iya, betul. Nah, Kota kelahirannya. mau satu dapil sama Mbak Krisdayanti. Wah, Beda berat. partai. Berat, Bro. Gimana menurut lu gimana? Berat lah. Apa berarti siapa? Berat, maksudnya berat berat untuk Anangnya. Anang. Kalau bisa tembus dua-duanya sih bagus. Tapi kan mereka bertarung kan tuh. Slotnya berapa kursi? 7. Nah masih bisa kali ya. PDI kemarin 4 ya, Dea. Ya, 3. Iya. Di Malang ya. Iya. Seru pas kampanyenya tuh. Iya. Jadi orang mau milih mau konser KD atau konser Anang. Iya, iya. Mana kade nggak boleh nyanyiin lagu-lagu Anang lagi ya. Jadi gak asik. Seru tuh sebenarnya tuh. Kalau Mas Anies setuju sama Pak Jokowi atau Anies sama Ahok kita masih bisa lebih terima. Kemarin ada yang ngelempar gosip Anies BTP presiden capres cawapres, ada yang lihat ya? Ada. Iya. Anies Luhut juga ada. gua Anies lihat. Luhut adalah lebih serius kalau Anies Luhut. Bang. Iya, gue juga dengar Anies Luhut. Enggak, maksudnya lebih serius ngomongin ya kalau itu kan Siapa kan ya? Pak BTP nggak boleh Oh iya, secara betul. aturan. Aturan, Jadi ya. secara Karena? aturan, Karena udah tuntutannya di atas 5 tahun. Ya betul Nggak sekali. boleh. Sudah pernah di penjara ya. Iya. Iya. Pak Luhut yang lebih serius. Pak Luhut lebih serius karena mungkin secara konstitusional Masih dianggap bisa. realistis. Ya. Iya. Karena Pak Luhut juga 3 kali ketemu Pak Surya kan? Iya, iya, betul. Iya dong. Aniesnya juga nggak pernah kelihatan berlawanan kecuali dalam isu ini ya, Isu mobil listrik. IKN dia oh iya itu sangat bertentangan. Mobil ya. listrik sih saat bertentangan sangat ditabrakin, tapi nanti kita lihat aja lah. Lu mengikuti banget. Jangan-jangan Aldi Taher. Kalau Aldi Taher cawapres Anies gimana? Lucu banget. Yang satu ngeblank. Lah, dua-duanya dong. Nah, ini Bang David katanya ada show, Bang. Betul. Enggak patahnya enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Nah di tempat kita juga Bang David mau ada show nih. Ya udah, Nah, itu TV. bagus. TV. Itu bridging ala TV. Iya. Kalau katanya Bang David ada show, Bang. Betul, biar Bang Davidnya sendiri yang ngomong. Iya, coba Bang. Silakan, Bang. Iya, jadi gue bakal bikin show temanya seputar politik, judulnya 2024 Dekat dengan Rakyat. Nah, Ya, sebenarnya hashtag dekat dengan rakyat ini gue duluan ya sebelum Pak Ganjar deklarasi waktu itu. Iya. Jadi kebetulan sama tuh. Kok bisa ya? iya, Pak Ganjar kan emang sebenarnya kan lagi bukan persiapan capres itu. Apa? Dia mau maraton dia kayaknya. Dia mau latihan lari biar bugar. Iya, sama Pange. By the way, kalau boleh ya, tolong dong adu lari Pak Ganjar sama Bang Sandi. Yang Iya, senang iya, Bang benar, Sandi benar, dah menurut gua. iya. Kayaknya dia lebih serius lari dah. Triathlonnya bener. Iya. Hah? Kenapa gitu? Lebih, ya kan emang atlet kalau Bang Sandi. Ngomongin apa? Kalau ngomongin jarak, Pak Ganjar lah. Karena Ya udah ke Jatim, Manado. iya juga ya. Iya benar juga ya. Kemarin terakhir Sandiaga Uno lari menuju airport. Gua liat pulau videonya. udah Pak Ganjar. Benar. Sorry, saya motong Anda, silakan. Iya, itu bisa dimulai di tanggal 17 Juni. Itu kota pertamanya di Batam. Jadi gue sebenarnya ngikutin jejak Mas Panji Komedi untuk benar. ya untuk terus apa ya istilahnya mengisi show stand up comedy dengan isu-isu politik. Gitu. Oh, berarti Saya sudah Apprentice-nya dia, saya capek. Iya. Abis itu obrolan politik gue sama David itu selalu menarik menurut gue. Jadi untuk saat ini ya belum ada yang keluar dan bilang gue mau bikin show stand up temanya politik baru David. Padahal lagi tahun politik, makanya gue ngomong sama David, aneh banget ya. Yang lain pada nggak ngomongin politik, termasuk komika-komika kayak yang kita kenal semua ngomongin politik pada nggak keluar untuk ngomongin politik. Bang David Patra doang. aja nggak jadi ya katanya ya. Nggak usah itu. Semi Not a Slim Boy itu kan politik banget Oh kan. iya Semi. Terus dia nggak ada yang keluar. Jadi cuma David doang sampai tutupnya di Januari 2024 ya Iya betul. di Oh, Jakarta. pas dong satu. Mirip kayak gue juga waktu itu 2019 kan gue di Jakarta Iya, bikin show. Nah ini Ya Pragiwaksono ya waktu itu. Ya. betul. Sekarang David yang jalan. Apa nama 2024 dekat dengan rakyat. Betul. Tiket sudah bisa dibeli di loket.com. Ya, Itu dia. silakan dicek di loket.com Itu- dan Instagram gue. Dan itu di survei yang kedua tuh karakteristik yang diinginkan sekarang. Apa tuh? Presiden dekat dengan rakyat tuh yang kedua. sekarang. Yang kedua. Dulu dari pertama. pemilu ke pemilu selalu pertama merakyat. Sekarang apa yang pertama? Jujur dan anti Jujur korupsi. dan anti korupsi nomor 1. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi David juga ya gitu. Waktu itu David pernah ngobrol sama gue, nggak tahu ini benar atau enggak ya. David tuh sebenarnya tuh pengennya adalah ngembalikin apa namanya kampanye politik sebagai pesta rakyat gitu. Benar nggak gue? Ya, Iya, karena kan waktu itu kan kayaknya kan udah nggak setiap kali kita ngomongin kayak gini-gini tuh kayak nggak party lagi gitu, kayak nggak seru gitu. Kelahi terus. Iya. iya nggak konsep pestanya nggak ada gitu, malah malesin gitu. Sekarang malah bingung kita di satu kubu misalnya ini mana teman mana. Kalau dulu kan enak tuh face to face apa head to headnya.
Sekarang kemarin katanya ini pendukung Pak Ganjar dan pendukung Pak Erick kok di udara ribut. Misalnya Iya benar. Pak Prabowo relawannya Jokowi antara dukung Prabowo sama dukung Ganjar Ya. tegang juga. Iya. Lu kan konsepnya kan show stand up lu kan untuk ngembalikin lagi si pesta demokrasinya kan. Kemarin kan Aldi Taher habis ngomong partai adalah party, gitu kan? Iya dia. Pit, ya gini, gue tanya sama lu. Kita collab aja sama Aldi Taher, mau nggak lu? Jadi opener apa? Enggak. Dia jadiin brand ambasadornya campaign lu. Suruh dia ngocehin lu mulu bener ada. Kan kalau kita pengen balikin lagi dia jadi party, kita butuh orang yang gila party. Iya, nanti kita gua WhatsApp deh. Religius lagi. Mau nggak? Jadi opener aja di. Iya bener. Ini Pak. Oh iya bener. Mau nggak? Iya, udah kita tanya aja mau nggak jadi opener. Iya, lucu. Mau dia pasti. Orang dia festival musik juga main kan? Iya. Bener juga sih. Iya, kocak tau. Iya, nanti kita tiap kali bikin konten rame pasti sama dia. Dia pasti nggak apa-apa juga. Dia tuh seneng tahu kalau misalkan dimanfaatin. Ya misalkan kita manfaatin dia, Aldi tuh seneng tahu karena dia merasa dia ada manfaatnya. Ada orang yang pengen sama dia ketimbang sekedar benci dia. Bener Peter Gorsin. Ini partai gimana sih partai ngerekrut orang yang pernah deklarasi jadi calon presiden Amerika? Iya bener. Dia pernah deklarasi. Pit, coba lu dengerin Pit. Party banget itu. Dia pengen jadi capres Amerika loh. Dia juga pengen jadi presiden poligami kan? Presiden poligami. Pit, udah deh bener dah. Keren. Top ya. Iya. Ada dapat Iya. inspirasi juga. Tapi kawan kita diundang gak nih show Jakarta? Undang lah ya. Dong dong. Jakarta Januari 2024. Di Istora, Bang. Gue, ntar dulu dong pelan-pelan dong, jangan ngeblank. Kemarin aja saya bikin acara di Istora, saya gini-gini penonton saya nih, nggak ada suaranya, nggak kedengeran gitu, pelan-pelan. Tapi udah bisa dibeli di loket.com. Tempat belum ketahuan. Nantilah, kan izin juga sebenarnya sih agak tricky ya 2024 ya, izin acara. Ya kalau acara bayar biasanya lebih gampang daripada acara yang dibayar. Nontonnya. Bagus. Ada aja. Tapi banyak yang ngomong, Bang. Wah, ini kok apa namanya show-nya David Nurbianto nih disusupi sama agenda-agenda politik tertentu. Dari sekarang juga udah mulai. Katanya ada kekhawatiran. Atau lo membuka terhadap penyusupan gitu. Silakan susupi saya gitu. Ayo susupi saya asal susupnya dengan dana. Iya. Ini yang denger emang orang-orang ini semua ya. Kalau Ini total politik, Iya. ya kan, Nih. lu narasumbernya tuh ngeri. Iya benar ya, boleh. Sehingga lu bisa ngebayangin. Opung Panda. Ya, ini tuh tempat yang tepat untuk promosi 2024 memang. Lu dulu bagi-bagi brosur kan? Airin kan Anda kan? Yoi. Itu aktivitas politik pertama lo ya, Bang ya? Iya, betul. Semacam full circle gitu ya, dimulai dari bawah, sekarang jadi ngomongin. Iya. Dari menyiarkan kabar ke menyiarkan kabar lagi, tapi secara beda. Iya, makanya tadi kalau ngomongin pergantian kekuasaan gitu, terus nggak relate soalnya di Banten nggak relate. Iya. Gak relate apa pergantian kekuasaan ya. Bener lagi. Iya. Oke, makasih Pak Panji. Thank you, makasih banyak. Sampai jumpa lagi di Total Politik.